Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hersiawan. Kali ini saya akan bahas soal ikatan kimia ya, dan bentuk molekul serta gaya molekulnya dari buku paket kimia Grafindo ya, Aktual Kreatif Belajar Kimia yang kelas 10 of course ya. Oke, dari nomor 1 jelaskan yang dimaksud dengan kaidah oktet. Mengapa atom-atom di alam cenderung membentuk struktur oktet? Jadi yang pertama, kaidah oktet itu intinya kulit terluar atau suatu atom gitu ya bilangnya. Suatu atom itu membentuk senyawa. Oke, kata-katanya dibagusin dikit ya, bentar. Suatu atom dalam pembentukan senyawa gitu ya, dalam pembentukan sebuah senyawa, harus mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Oke, gas mulia. Terkecuali, I think ini terkecuali, saya tulis ya. Terkecuali He ya, yang merupakan memenuhi kaidah duplet ya. Kaidah duplet itu 2 ya, kalau oktet itu 8. Nah, supaya apa? Konfigurasi elektron stabil, itu intinya gitu loh ya. Jadi kenapa harus membentuk struktur oktet atau memenuhi kaidah oktet? Karena supaya konfigurasi elektronnya menjadi stabil. Intinya itu. Jadi dalam untuk konfigurasi elektronnya si gas mulia, makanya gas mulia itu jarang banget bereaksi atau hampir nggak pernah bereaksi karena elektron valensinya 8 atau kulit keluarnya 8 ataupun 2 ya untuk helium. Nah, karena berhubung dia stabil dan udah 8, makanya sangat sulit bereaksi. Terkecuali xenon sama krypton ya, yang energi ionisasinya mirip dengan oksigen. Jadi dia bisa berikatan XePtF6 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tentu jelaskan cara-cara atom berikut untuk membentuk konfigurasi elektron gas mulia. Oke, yang A, 11Na. Kalau misalkan kita bikin konfigurasi elektronnya adalah 281. Berarti supaya memenuhi kaidah oktet, ini kan opsinya ada 2 ya. Bisa menangkap 7 elektron supaya jadi 1 tambah 7 sama dengan 8, ataupun satunya ini saya buang nih sehingga jadi tinggal kulitnya 2 doang. Nah, lebih mudah mana? Of course akan lebih mudah melepas. Jadi untuk yang 11 natrium, dia melepas La1 elektron membentuk Na+. Kemudian untuk yang B, 9F, 27. Berarti ini menangkap 1 elektron membentuk apa? Membentuk F- ya. Kalau menangkap itu jadi minus, kalau misalkan menangkap itu minus, kalau melepas jadi plus. Oke, kemudian ini kan menangkap 1 ya, daripada kalau ini kita buang jadi 2, kita ngelepas 7 daripada kan ada 2 pilihan ya, melepas 7 atau menangkap 1 elektron. Nah, berarti lebih mudah menangkap 1 elektron ya.
Oke, kemudian untuk 15 fosfor. Oke, untuk ini kan 2, 8, 5. Di sini ada dua posisi. Bisa melepas 5 elektron supaya jadi ini habis sisa 8 atau menangkap 3 elektron. Ya, jadi nanti di sini jadi 8. Lebih mudah mana? Ya, of course akan lebih mudah menangkap 3 elektron membentuk P3-. Cuman biasanya untuk fosfor ini karena berhubung emang untuk ion itu jarang banget untuk P3-, biasanya nanti ini akan berikatan kovalen ya biasanya. Kalau yang F ini masih still possible ya, masih still possible juga berikatan ion juga bisa kovalen juga sih sebenarnya. Jadi nggak ada patokan, tergantung nanti temannya siapa. Oke, yang kemudian yang D adalah 13Al 283. Berarti supaya jadi 8 kulit terakhirnya, maka ada dua pilihan. Habisin 3, melepas 3, atau menambah 5 jadi 8. Of course, lebih gampang melepas 3. Ya, melepas 3 elektron karena yang dikerjain cuma 3. Nah, membentuk apa? Karena melepas itu berarti membentuk ion positif. Dan karena 3 elektron, maka jadinya Al 3 plus ya. Oke, kemudian untuk yang E 19K berarti 2, 8, 81 ya. Ingat ya, kulit pertama itu K, L, M itu ini paling mentok 2. Kemudian kulit kedua ini L paling mentok 8. Dan yang ketiga ini paling mentok 18. Kalau kita isi 2, maka masih 17 kan sisanya. Terus berarti karena berhubung kulit kedua itu paling mentok 8, makanya isi 8 dulu. Ternyata sisa 9. Walaupun di kulit ketiga itu paling mentok 18, nggak boleh diisi 18 ya. Nah, cuman karena berhubung paling mentok 18, jadi walaupun 18 nggak boleh nih diisi langsung 9. Karena paling mentok itu belakang itu harusnya 8 atau sisanya lah. Kalau kurang dari 8 masih still boleh kita isi sisanya. Cuman karena berhubung sisanya 9 nggak bisa nih kita isi 9. Jadinya kita isi 8 dulu baru sisa 1. Nah, apa yang dibutuhkan supaya belakangnya ini jadi paling belakangnya ini jadi 8? Ada 2. Yang pertama adalah kita ilangin 1 supaya jadinya 288. Atau kita tambahkan 7 jadi 2888. Pilih yang mana? Nah, pilihnya yang pasti biar gampang adalah melepas 1 aja. Karena kalau melengkap 7 elektron itu sulit gitu. Melepas 1 elektron membentuk apa? Membentuk K+. Kemudian yang F 16S 2, 8, 6 kan. Nah, sekarang supaya jadi 8. Oke, jadi ini ada dua pilihan ya. Antara saya menambah 2 supaya jadi 288 atau saya buang 6 seperti ini, hilang jadi 28. Kira-kira pilih yang mana? Ya, of course, saya akan lebih memilih menangkap 2. Karena lebih gampang 2 daripada 8. Daripada buang 6. Lebih susah gitu ya. Jadi maupun menangkap ataupun mau melepas itu, lihat dulu jumlahnya. Nah, karena menangkap 2 elektron, maka dia akan membentuk S2-nya. Kemudian ini G ya. 3Li 2, 1. Di sini ada dua pilihan. Mau plus 7 jadi 28 atau berkurang 1. Jadi biarkan dia 2. Karena untuk 3Li ini of course gak bakal mungkin dia jadi 8. Karena apa? Karena kan ada helium ya yang atom atau konfigurasi elektronnya 2. Jadi dia akan cenderung melepas 1 elektron
membentuk Li plus. Nah, kemudian yang H untuk uji kompetensi 3.1 yang terakhir 35Br 2 ya kan. Terus kulit kedua kan paling mentok 8. Karena kalau misalkan kita hitung nih 2 masih sisa 33, makanya kita isi 8. Ternyata masih sisa banyak nih. Kalau ternyata kita hitungan 10, berarti kurang 25. Maka kalau kita kurang 25, berarti kita isi 18. Ya, karena emang paling mentok kan 18. Ya udah isi 18 aja nggak apa-apa. Ketika kita hitung di sini kan artinya 28 ya. Kurang berapa? Kurang 7. Nah, makanya kita isi dia 7 di kulit terakhir. Nah, supaya jadi 8 ada 2 pilihan. Ini menambah 1 atau berkurang 25. Tapi nggak mungkin kan ya. Kalau berkurang 7, harusnya kalau misalkan ini kalau konfigurasi elektron 35Br itu lebih dekatnya ke kripton ya yang 36. Nah, sedangkan kalau untuk ke argon itu agak jauh ya. Karena golongan 7A itu adalah ini ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Helium itu 2 nomor atomnya. Untuk neon itu 10, Ar itu 18, untuk Kr itu 36. Ini 54 dan ini 86 ya. Nah, sekarang untuk 35Br ini kan lebih dekat ke Kr kan daripada Ar jauh. Nah, makanya mendingan dia menangkap 1 elektron. Menangkap 1 elektron membentuk apa? Membentuk Br min seperti itu ya. Oke. Jadi itu untuk soal uji kompetensi 3.1-nya ya. I think easy ya. Atau kalau emang misalkan mau gampang itu ya, kalian juga harus hafal nih nomor atomnya nih. Jadi biar ketahuan gampang dari yang saya kotakin ini, kayak misalkan untuk Na nih 11, kira-kira 11 ini bakal lebih cenderung dekat kemana? Kalau kedua kan nggak mungkin ya. 11 tuh ada di antara mereka berdua nih. Kira-kira menangkap 7 jadi 18 Ar atau melepas 1 jadi 10 Ne? Of course, paling gampang ya akan membentuk yang 10 Ne gitu. Kemudian intinya lihat aja deh selisih paling dikit yang mana. Kayak 9F nih. 9F itu ada 2 kan? Ada di 2 dan 10. Kira-kira 9 itu lebih dekat kemana? 10 kan? Makanya 9 supaya jadi 10 dia menangkap 1 elektron. Gitu juga boleh. Ya. Jadi nggak ada patokan cara sebenarnya. Kayak misalkan apakah harus seperti ini? Enggak juga ya. Cuman biar lebih paham karena nanti ini ada hubungannya sama ikatan kimia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita hapus terlebih dahulu untuk soal yang uji kompetensi 3.1-nya ya. 3.1-nya bakal saya hapus terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi 3.2 ya. Oke, so ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kita ganti dengan judulnya 3.2. Kok warna biru ya? Warna hitam dong ya. 3.2 dan soalnya untuk kita bahas dulu 1-3 karena berhubung nanti kalau saya tulis semua soalnya nggak muat gitu ya. Oke, nomor 1. Tentukan rumus senyawa ionik yang terbentuk dari atom-atom berikut. Nah, kalau untuk senyawa ionik tuh sedikit lebih mudah ya dibandingkan sama kovalen. Karena kalau untuk kovalen itu takutnya ada yang namanya penyimpangan kaidah oktet. Jadi takutnya kayak misalkan saya punya harusnya dia 3 ikatannya pasangannya, ternyata kalau misalkan yang 5 itu ada. Nah, takutnya seperti itu ya. Oke.
Untuk yang A 19K dan 9F. 19K itu kalau kita bikin konfigurasi elektronnya adalah 2881 ya. Oke, ingat paling mentok ini 2, paling mentok ini 8, paling mentok ini 18, tapi karena berhubung 9, nggak boleh ditulis 9 ya. Isinya 8 dulu baru 1. So, di sini elektron valensinya 1. Terus kemudian 9F. 9F ini adalah 27 dengan elektron valensi sebesar 7. Dan karena berhubung ini adalah senyawa ionik, ya kan? Karena berhubung udah tahu ini ionik, yang dimana proses kejadiannya adalah ada serah terima elektron. Jadi sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa jawab sebenarnya apa yang akan terbentuk. Nah sekarang misalkan ini kalau mau digambar secara ini ya, misalkan ini K, elektron valensinya kan 1. Kemudian F itu kan elektron valensinya 7 ya. Tapi kita lihat dulu ya, kalau misalkan dari si KF ini, kalau misalkan kita cek ya, berarti yang bakal menyerah siapa, yang akan ngelepas ya jatuhnya, yang nerima siapa. Nah harusnya nih secara gamblangnya ini melepas 1 elektron. Karena apa? 2881 itu ada 2 opsi. Ngelepas 1 supaya jadi 8 nih, 288, atau saya tambah 7 jadinya 2888. Nah ternyata ingat ya, kan base-nya kan 2He, 10 neon, kemudian 18 argon, 36 kripton, 54 xenon, 86 radon. Nah, si 19K ini kan cenderung lebih dekat ke AR ya dibanding sama ke AR ya, daripada KR jauh 17. So, dia akan cenderung melepas 1 elektron membentuk apa? Membentuk K+. Makanya kalau misalkan kita lihat struktur Lewis-nya, tapi sebelum lanjut ke struktur Lewis, otomatis kan ini yang lepas, ini pasti menerima. Karena logikanya 29 ini kan ada di 2 sama 10, dia lebih condong ke 10. Jadi dia harus menangkap 1 elektron. Jadi di sini menangkap 1 elektron membentuk F-min. Nah, pas di sini nih kalau kita cek nih, yang 1 ngelepas 1, yang 1 lagi menangkap 1. So apa yang terjadi? Maka ada serah terima elektron dan K-nya cuma ada 1 dan F-nya cuma ada 1. Makanya kalau misalkan kita gambar pergerakan elektronnya, maka pergerakan elektronnya itu akan bergerak dari sini ke sini ya. Bergerak elektronnya akan pindah dari K ya ke F seperti ini, 1 elektron dikasih. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah di sini kan berarti K-nya udah bukan 1 lagi ya, yaitu adalah 8 yang ini nih. Makanya di sini agak sedikit dibedakan ya, daripada nanti takutnya pakai biru lagi kok malah jadi 8 lagi gitu. Nah kalau yang 8 ini pakainya elektron valensi yang di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, sehingga membentuk apa? Membentuk K+. Dan sesuai kan? Nah terus kemudian untuk F-min nya berarti kan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kan menangkap 1 elektron dari si biru muda. Nah, makanya dia membentuk F-min. Dan pas banget nih, K-nya 1, F-nya 1. Makanya sebenarnya paling gampangnya adalah dari sini udah ketahuan nih, K+ ditambah atau reaksinya begini. Reaksinya adalah K+ ditambah dengan F-min membentuk KF ya. Karena yang satu melepas 1 elektron dan yang satu lagi membutuhkan 1 elektron. So, sama-sama 1 aja,
cukup gitu. Itu untuk A ya. Jadi untuk yang A itu adalah membentuk senyawa ioniknya adalah Kf. Oke. Sekarang untuk yang B. Untuk yang B kalau kita gambar ternyata 11 Na ya. 11 Na dengan 8O. Kalau kita gambar ini 281 dan ini 26. Atau kalau kita lihat ini kan berarti elektron valensinya force 1, maka supaya dia jadi 8 kita 11 Na itu kan di antara ini ya 10 atau 18. Karena lebih condong dekat ke 10, makanya dia supaya jadi 10 dia melepas satu elektron. Nah, jadi biasanya ingat ya, biasanya kalau ikatan ionik itu yang lepas itu adalah yang logam dan yang menangkap adalah non logam. Melepas satu elektron membentuk Na+. Sedangkan kalau ini elektron valensinya 6 supaya jadi 8 dia menangkap berapa? Nah, berarti kan ini lebih cenderung ke AR di sini juga kan neon ya. Menangkap berapa? 2 elektron. Membentuk apa? Membentuk O2-. Jadi sebenarnya dari situ kita udah bisa tebak ya. Reaksinya sebenarnya adalah Na+ tambah O2-. Nah, sekarang kalau misalkan nih yang satu punya +1, yang satu punya -2, kan nggak adil dong, ya kan? Masa yang satu ngelepas 1, yang satu lagi nangkap 2, lah gimana caranya gitu kan? Berarti ternyata si Na ini akan butuh satu lagi. Makanya jadinya 2Na+, di sini jadinya Na2O. Atau kalau secara gambar begini gambarnya. Nah, di sini Na-nya 1 ya kan. Terus kemudian ini O-nya itu 8. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini ada double. Yang pertama ini masuk satu elektron, tapi pas kita cek ternyata kalau kita masukin ya, kalau kita masukin, kalau ini berubah ya, ini berubah, jadinya Na di sini akan membentuk ion positif, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dari yang sini. Nah, tapi O-nya dia akan ada berapa? Pas kita cek. Ternyata kalau kita masukin ke yang sebelah kiri, pas kita cek dia masih ada berapa? Masih ada 7 ternyata ya. Berarti kurang 1. Dah, butuh lagi Na-nya 1. Sehingga di sini ada Na1 di sini. Dia ngasih juga satu elektron lagi. Maka bisa kita katakan ini dapatnya juga dari sini lagi nih, si Na di sini membentuk positif dan yang ini membentuk 2- ya. Nah, ini membentuk 2-, Na-nya ini membentuk sesuatu yang positif ya. Dan ini juga membentuk sesuatu yang positif dengan konfigurasi elektron totalnya jadinya 8. Nah, pas kita cek ternyata Na-nya butuh 2, O-nya butuh 1. Maka bisa kita katakan Na2O seperti itu ya. Nah, sebenarnya juga boleh ya, ada 2 cara sebenarnya untuk membentuk ini. Boleh juga nih kalau kita tahu bahwa ini membentuk K+ ya. K+ ditambah F-. Nah, K+ ditambah F- itu tinggal kali silang aja angka ionnya dengan jumlah atau dengan unsur yang berlawanan gitu. Misalkan di sini K-nya kan +1, di sini kan angkanya 1 kan, kali silang dengan yang di sini. Kemudian yang ini, yang minus ini akan dikali silang dengan yang K yang di sini. Maka K kali 1 ya hasilnya K, kemudian F kali 1 ya hasilnya F. Begitu juga dengan Na+ ya. Na+ ditambah dengan O2-. Kalau misalkan kita hitung atau kita hitung ya, kita hitung nih. Ini dikali 1 dengan O-nya, kemudian angka 2 di sini kita kalikan dengan Na-nya di sini, maka hasilnya adalah
Na2 ya kan, karena N-nya ada 2 ya, bukan duanya bukan di depan tapi N2-nya di kecil sini. Na2O. Cuman permasalahannya adalah saya saranin mendingan pakai normalnya aja. Karena nanti dasarnya untuk menyetarakan, nanti kan kalian akan belajar reaksi redoks gitu ya. Dan untuk menyetarakan reaksi redoks itu nanti di kelas 12 kalau nggak salah, itu base-nya adalah menghitung ion. Nah, ini kenapa kok harus 2 Na plusnya? Karena satu, kalau misalkan di sebelah kanan ini kita langsung tembak 2, nggak mungkin dong masa di Na-nya di sini 2, tapi di sini masih 1, makanya ditembak 2. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyetarakan muatan. Kalau senyawa itu pasti 0. Ini kan netral nih, jadinya 0. Sedangkan ini ion. Nah, kalau misalkan O2- itu muatannya -2 totalnya, kemudian di sini plus 1, berarti kan di sini kita butuh plus 2 dong. Nah, kalau Na plus, kalau satunya aja plus 1, berarti supaya jadi plus 2 butuh 2. Makanya di sini tembak 2. Seperti itu juga boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang C dan D. Oke. Kalau kalian ada yang nggak ngerti boleh ini aja ya, tinggal di kolom komentar. Untuk yang C berarti 12 Mg adalah 282. Untuk 8O adalah 26. Maka di sini elektron valensinya sama dengan 2 dan ini elektron valensinya adalah 6. Nah, karena berhubung 12 Mg itu kalau kita lihat di antara ini, maka dia akan cenderung menjadi 10 ya. Dan emang masuk akal. Karena dibandingin sama saya tambahin 6 supaya jadi 8, mendingan saya kurangin 2 habisin. Jadi cuma 28. Nah, akhirnya melepas 2 elektron kan. Melepas 2 elektron membentuk ion Mg2+. Nah, kemudian untuk di sini berarti menangkap 2 elektron membentuk O2-. Nah, cuman di sini juga sama nih. Kenapa saya saranin kalian harus manual aja, jangan langsung kali silang? Karena yang cukup menarik adalah di sini. Kalau misalkan ini Mg2+ ditambah O2-, kalau kita pakai sistem kali silang, ya soalnya guru saya dulu pernah ngajarin ini. Cuman dulu tetap saya waktu pas ini belajar saya pakai. Cuman akhirnya sekarang saya tinggalkan karena agak kurang sedikit masuk akal kalau soalnya seperti ini. Kalau kita kalikan silang, maka yang akan terbentuk kan berarti Mg2O2 kan. Tapi padahal salah. Ini nggak boleh Mg2O2, nggak bakal ada jawabannya kalau di PG. Walaupun ada pasti fix salah. Karena bukan Mg2O2 yang terbentuk. Nah, sekarang kita berpikir kalau kita bikin nih Mg, berarti kan Mg dasarnya adalah ada 2 elektron valensi, ya kan? Nah, di sini kemudian saya punya O. Nah, di sini saya punya O yang elektron valensinya adalah 6. Seperti ini. So, apa yang supaya terjadi jadi 8 mereka berdua? Nah, disinilah saya oper 2 elektron. Karena apa? Yang satu melepas 2, yang satu nangkep 2. Ya udah, cuma satu kali proses kan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, di sini Mg akhirnya Mg membentuk ion 2+. Dengan kulit terluar 8-nya itu diambil dari yang ini nih ya. Yang ini nih 8-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan O-nya, ini 2+ ya. Sedangkan untuk O-nya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 1, di sini 1, tapi dapat ketambahan dari yang merah. Nah, sehingga membentuk O2-. Sehingga apa yang terbentuk? Ya reaksinya gampang ya sebenarnya.
Di sini Mg-nya 1 ya, O-nya juga 1. Berarti reaksinya adalah kalau kita tambahkan Mg2 plus dengan O2 min, hasilnya adalah hanya MgO. Seperti itu ya. Jadi Mg2 plus tambah O2 min MgO. Wajar ya kalau misalkan Mg-nya 1, O-nya 1 gitu kan. Karena kalau secara logika ini juga sama nih. Tadi berdasarkan muatan ya. Ini totalnya 0. Sedangkan ini min 2. Ini plus 2. Ya udah pas, sama-sama butuh 1 kan Mg2 plusnya sama O2 minnya. Jadi nggak perlu nambah-nambahin. Walaupun sebenarnya Mg2O2 tuh nggak salah. Kalau Mg2O2 berarti di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Jawabannya tetap benar. Plus 4 dikurang 4 hasilnya 0. Cuman itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi yang benar adalah MgO bukan Mg2O2. Kemudian untuk yang D, 12 Mg dan 17 Cl. Berarti 12 Mg itu ya berarti 282 gitu ya. Elektron valensinya 2. Berarti melepas 2 elektron membentuk Mg2+. Kemudian untuk 17 Cl adalah 287 dengan elektron valensi sebesar 7 dan menangkap 1 elektron membentuk Cl-. So, di sini kalau ya kan gini nih ya, berarti kalau yang satu ngelepas 2 elektron, logikanya aja ya, yang ini ngelepas 2 nih. Nah, yang ini nangkap 1. Berarti kalau misalkan ini baru nangkap 1 doang, yang dilepas 1 lagi kemana? Nah, butuh lagi. Jadi logikanya bisa dapat Mg-nya 1, Cl-nya 2. Jadinya MgCl2. Kalau ini masih possible kalau kita pakai yang kayak gini. Mg2 plus tambah Cl min jadinya apa? Nah, kalau kita kalikan silang, di sini 2 plus dengan si Cl dan si di sini nih min 1 dengan Mg-nya, maka akan terbentuk MgCl2. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita gambar dulu. Mg-nya 1, 2. Kemudian di sini butuh Cl ya. Cl-nya 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kayak gini kan baru 1 elektron nih ke sebelah kanan. Karena nggak bisa langsung 2 elektron. Beda sama yang ini. Kalau di sini ngelepas 2 elektron sekaligus, di sini juga nangkep 2 elektron. Nah, so apa yang dibutuhkan? Maka yang dibutuhkan kita butuh Cl1 lagi. Sehingga Cl-nya begini. Ke sebelah kanan ya gambarnya ya, struktur Lewisnya. So, ya di sini Mg-nya akan membentuk muatan positif 2 plus dengan di sini elektron valensinya yang pakai 8-nya yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk Cl min-nya, di sini kan Cl-nya berarti menangkap 1 elektron nih. Di sini menangkap 1 elektron, di sini membentuk ion minus dengan tambahan di sini ada 1 elektron dari si Mg yang merah. Seperti ini gambarnya. Terus ini juga sama. Cl di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So di sini tinggal ditambahin yang merah 1. So di sini membentuk ion minus. So, apa yang terjadi? Ya, reaksinya berarti reaksinya adalah Mg2 plus ditambah dengan Cl min. Ternyata Cl-nya butuh 2. Berarti Mg di sini Cl-nya butuh 2 ya. MgCl2. Atau boleh juga ya pakai yang kali silang kayak gini. Cuman ingat kalau kali silang itu tidak berlaku kalau jumlah ionnya sama. Apalagi lebih dari 1, jangan ya, karena agak sedikit aneh gitu. Ini Cl min ya, membentuk Cl min. Atau bisa aja logika
yang satu melepas 2, yang satu menangkap 1, berarti Mg-nya cuma ada 1 dan Cl-nya butuh 2. Karena supaya dua yang dikeluarkan itu nggak mubazir. Satunya udah dikasih Cl1 yang pertama, satunya lagi dikasih Cl1 yang lainnya lagi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini gambarkan proses pembentukan KBr. Nah, ini juga sama nih. Ini kan ikatan ion ya. So, untuk nomor 3, nomor 2 ya. KBr, K itu kan 19, 281, dan Br itu 35, 28, 18, 7. Nah, kurang lebih konfigurasi elektron seperti ini. Ini elektron valensinya 1, ini elektron valensinya 7. So, bisa kita simpulkan dia akan melepas 1 elektron, membentuk K+. Untuk Br itu di sampingnya Kr ya. Nah, ini adalah menangkap 1 elektron, membentuk Br-. Atau kalau misalkan gampangnya adalah, kalau kalian udah tahu nih ulangan 7A ya, pasti belakangnya kan 7 nih. Maka bisa kita katakan dia menangkap 1 elektron supaya jadi 8. So, apa yang terjadi di sini prosesnya? Nah, prosesnya ya kayak tadi gambarnya. Ini K-nya 1, terus di sini Br-nya ada 7 elektron. So, bagaimana supaya dia jadi 8? Ternyata yang terjadi adalah 1 elektronnya terbang dari K menuju Br, sehingga apa yang terjadi? Di sini K-nya akan bermuatan positif, kemudian untuk Br-nya akan bermuatan negatif. So, di sini elektron valensi yang 2 ini, yang 8 ini ya, pakainya di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk Br-nya ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. Seperti ini. Nah, akhirnya bisa kita katakan reaksi pembentukan ion KBr itu adalah K+ ditambah Br- membentuk KBr. Seperti itu ya prosesnya. K-nya melepas 1 elektron dan diberikan kepada Br sehingga membentuk KBr. Oke, nomor 3 ini sekaligus aja ya. Jelaskan mekanisme pembentukan ikatan kovalen. Ini tinggal secara definisi aja ya. Jadi mekanismenya adalah terdapat penggunaan elektron secara bersamaan dan bisa berasal dari masing-masing atom. Dari masing-masing atom itu untuk kovalen biasa ya, untuk ikatan kovalen, dan berasal dari salah satu atom. Kalau dari salah satu atom namanya kovalen, koordinat atau koordinasi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu ya untuk 1 sampai 3-nya. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Unsur apa saja yang dapat membentuk ikatan kovalen? Di sini jawabannya langsung aja di sini ya. Unsur non-logam dengan unsur non-logam juga. Kemudian yang ketujuh, yang ke nomor 5. Mengapa NaF memiliki ikatan ion sedangkan HF memiliki ikatan kovalen? Jelaskan. Nah, ini penjelasannya pakai teoritis aja ya. Kalau NaF itu ikatan ion, penjelasannya ada 2. Nah,
Yang pertama adalah tersusun atas logam. Untuk logamnya itu adalah natrium dan non-logam. Kemudian yang kedua adalah terjadi serah terima elektron di mana Na melepas satu elektron dan F menangkap satu elektron. Nah, kalau digambar Na itu kan golongan 1 ya, makanya elektron valensi golongan 1, maka elektron valensinya 1. Sedangkan F itu karena golongan 7, makanya elektron valensinya 7. Nah, yang terjadi adalah kasusnya seperti ini gitu ya. Sehingga Na-nya jadi plus, ini satu elektron aja ya. Satu elektron, sehingga N-nya membentuk ion positif dan F-nya itu membentuk ion negatif. Dengan elektron valensi ini 1 2 3 4 5 6, 8-nya nambah jadi 8 itu karena yang merah. Kalau ini yang biru itu adalah kulit luar sebelumnya ya. Karena kan konfigurasi elektron untuk Na itu adalah ini 281 dan ini adalah 287. Nah, kemudian untuk HF, kenapa ikatan kovalen? Yang pertama adalah si HF ini, HF itu kan non-logam ya, tersusun atas non-logam dan non-logam. Makanya dibilang ikatan kovalen. Nah, kenapa? Akibatnya apa? Terjadi penggunaan elektron secara bersamaan. Nah, kalau kita gambar H itu adalah golongan 1A ya. Maka kalau kita gambar H-nya seperti ini, dan F itu adalah golongan 7A. Makanya tangannya 28, kalau 28, 27 ya. F itu nomor atomnya 9. Nah, ini 27 dan ini hanya satu konfigurasi elektronnya. So, supaya dia memenuhi kestabilan membentuk unsur gas mulia, maka apa yang terjadi? Nah, ini kurang satu ya di sini ya. Nah, yang terjadi adalah mereka berikatan seperti ini. So, dampaknya adalah di sini hanya jadi 2 dan di sini F-nya akan jadi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk hanya 1 2. Seperti itu ya. Oke, jadi penjelasannya secara teoritis boleh, secara gambar juga boleh. Kalau baiknya lagi, lebih lengkapnya lagi, gambar dengan teori. Itu lebih jos ya, lebih mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6 berarti. Tuliskan persamaan dan perbedaan antara ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Kalau persamaannya gampang ya, terjadi penggunaan elektron secara bersamaan. Perbedaannya adalah ikatan kovalen ini untuk perbedaannya untuk ikatan kovalen ya, sumber penggunaan elektron boleh, penggunaan elektron berasal dari
dua jenis atom atau dari masing-masing ya, dari masing-masing atom. Jadi kalau misalkan ini 2 ya berarti 2 kan. Nah, kemudian kalau ikatan kovalen koordinasi, perbedaannya adalah koordinasi adalah sumber penggunaan elektron berasal dari salah satu atom. Ya. Nah, di sini nomor 7 nih ada nih. Jelaskan proses pembentukan ikatan kovalen pada senyawa HNO3 dan NaClO4. Nah, sekarang kita langsung masuk ke nomor 7-nya aja. Jadi nomor 4 sampai 6 nih bakal saya hapus. So, kalau kalian mau catat itu atau kalian pahamin, boleh di-pause dulu videonya ya dan dicatat. Nah, sekarang kita hapus terlebih dahulu karena di sini untuk jelaskan proses pembentukannya boleh secara teoritis, cuman kan nanti takutnya panjang. Nah, untuk yang pertama ya, yang untuk NaClO4 dulu ya, yang gampang. Karena di sini ada 2, karena kita tahu bahwa ini kan ada logam dan ini adalah perkumpulan non logam gitu kan. Nah, pasti di sini ada ionnya nih. Nah, sebenarnya untuk NaClO4 tuh emang betul ya, kalau misalkan ini adalah ion ya. Jadinya terurai menjadi Na plus ditambah dengan ClO4 min. Itu udah pasti. Nah, jadi ClO4 min. Nah, atau gimana cara bentuknya? Jadi kalau misalkan Na itu kan harusnya 11 atau 11 Na itu kan 281. That means kan berarti 8 elektron valensinya 1. Kemudian untuk 17Cl 17Cl itu adalah 287, di mana elektron valensinya adalah 7. Untuk O4 itu 8 ya. O8 itu adalah 26 dengan elektron valensinya adalah 6. Nah, cuman ini emang kalau kita gambarnya nggak dikasih tahu, misalkan harus gambar NaClO4, kita tidak akan tahu Na-nya bakal 1, Cl-nya 1, O-nya 4. Makanya biasanya kalau untuk prediksi kayak gini nih, biasanya pasti dikasih tahu kok ya senyawanya yang mau digambar gimana. Nah, sekarang di sini kan Na-nya ada 1 nih. Na-nya 1, kemudian ada Cl-nya 7 gitu ya. Nah, Cl-nya tuh tangannya 7. Cl-nya tangannya 7. Kemudian untuk O-nya ini tangannya ada 4. O-nya ada tangannya ada 4. O-nya itu tangannya 6. Cuman permasalahannya adalah kita nggak tahu posisinya gimana supaya jadi sesuai. Nah, sekarang bagaimana ini supaya terjadi nih O-nya 4 gitu kan. Nah, ada salah satu pelanggaran sebenarnya di sini. Supaya kalau misalkan ya, kita tahu bahwa Na ini pasti kan ikatan ion ya, artinya bakal melepas gitu ya. So, bisa kita fix ini pasti bakal melepas, so dia tidak akan pernah berikatan kovalen. Yang possible untuk ikatan kovalen adalah yang ini aja. Nah, cuman kalau kita gambar ClO4-nya aja, apa sih yang akan terjadi? Nah, kalau kita gambar ClO4-nya, maka kan tangannya begini nih. Nah, ternyata di sini mengalami penyalahgunaan kaidah oktet. Kenapa? Karena kalau kita gambar O-nya 4, nah pertama begini kan. Di sini udah jelas nih gampang. Ketembak kan di sini dan di sini. Maka akan terjadi ikatan kovalen di sini. Kemudian untuk O-nya lagi satu lagi di sini. Nah, sehingga dia mengalami ikatan kovalen di sini dengan di sini, ikatan rangkap 2 ya. Kemudian satu lagi jelas banget di sini, karena kan kita butuh O-nya jadi 8 ya. Kalau Cl-nya masalah jadi 8 apa enggak tuh enggak wajib. Atom pusat itu enggak wajib harus jadi 8. Bahkan kalau kurang dari 8 pun enggak ada masalah.
yang penting di sekelilingnya. Makanya ada penyalahgunaan kaidah oktet ya. Salah satunya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya di sini bisa jadi 8 gitu ya. Nah, di sini jadi 8. Tapi permasalahannya adalah kalau kita kaitkan dia cuma satu ikatan doang nih. Nah, bagaimana tuh caranya? Akhirnya sang dewa penolong datang, yaitu adalah dengan cara apa? Memberikan elektron nih. Si Na ini memberikan elektron nih ke satu paket yang ada di sini yang berikatan kovalen. So, apa yang terjadi? Di sini Na-nya akan berikatan positif, akan membentuk ion positif, di mana terluarnya jadi 8 doang ya. 1 atau mungkin mana ya, yang biar bisa beda. Wait. Atau pink aja deh. Nah, nih. 8-nya ini saya tulis seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga di sini bentuknya adalah Na+. Nah, datang kemana nih si biru ini kemana? Si birunya ini ke sini. So apa yang terjadi? Akhirnya si satu paket ini membentuk ion negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Karena dia yang di bagian sini, atau misalkan saya tulis ini nih, di sini dia jatuhnya melepas 1 elektron, yang ini secara satu paket dia menangkap 1 elektron, atau lebih tepatnya di Cl sini ya. So, makanya dia akan bisa berikatan kovalen. Seperti itu ya untuk NaClO4. Makanya ketika ditambahkan jadinya NaClO4. Di sini ada kalau kita bilang ada ikatan ion. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2 ya. Ikatan kovalen rangkap 2. Nah, atau bisa juga nih, tapi kalau misalkan kita bilang harusnya ini benar sih, harusnya menangkap elektronnya tuh yang di bagian si Cl-nya aja ya, taruhnya. Karena ada beberapa yang menyatakan kalau saya cari di Google tuh O-nya yang minus. Tapi kalau ini kita bikin minus, maka kan harusnya dia menangkap nih. Jadinya 8 begini. Boleh juga sih sebenarnya, still possible ya. Nggak ada masalah karena ini bisa jadi kejadiannya begini juga nih. Cl, tangannya ini ada 7. Kemudian di sini O-nya, I think ini ya saya kopas aja ya. Soalnya normal. Cuman bedanya adalah gambarnya aja sih, kemungkinan besar beda. Nah, ada yang menyatakan seperti ini. Ini adalah sesuatu ini yang orange, ini yang merah. Dia membentuk ikatan kovalen tunggal. Nah, kemudian kan di sini masih ada satu lagi nih. Nah, akhirnya siapa nih? Si Na yang tadi di sini ngasih itu ke bawah ke sini. Jadinya di sini kalau di sini yang membentuk ikatan negatif adalah yang di sini. Kalau ini yang membentuk negatif adalah yang di sini. Seperti itu. Nah, cuman possible-nya mana? Nah, yang possible of course yang sebelah kanan ini ya. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk membentuk ikatan positif atau negatif itu kan wajib kulit terluar. Sedangkan kulit terluar si Cl ini udah kepake buat tangan si O. Seperti itu. Sedangkan kan yang ini nih, tadi kan kalau kita bikin di sini nih, kan yang merah ini berikatan dengan si yang biru ini kan. Nah, biru ini kan berarti berikatan langsung, yang merah ini si oksigen ini langsung berikatan dengan Na. Makanya gambarnya tidak seperti ini, melainkan gambar yang benar hanyalah yang seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ternyata ikatan kovalen rangkap 2-nya ada, terus ada ikatan kovalen tunggal. Seperti itu ya, ini yang benar. Oke, sekarang kita hapus terlebih dahulu ya.
karena emang pasti fix nggak bakal muat untuk HNO3-nya. Walaupun sebenarnya muat mungkin mepet banget dan nggak jelas takutnya. Oke, sekarang untuk HNO3, kalau kita gambar HNO3 ini sebenarnya ini sesuatu ikatan kovalen ya, jelas banget kovalen semua. HNO3, cuman ini salah satu ikatan kovalen yang bersifat asam karena namanya asam nitrat dan bisa terurai. Jadi H+ ditambah NO3-. Jadi walaupun H+ tambah NO3- di sini bukan menyatakan dia ikatan ion ya. Nah, jadi dia menyatakan tetap ikatan kovalen. Nah, dengan syarat ya kan, bagaimana? Jadi dia bukan H+ NO3- sebenarnya jatuhnya ya. Cuman ini kalau untuk reaksi ionnya aja. Tapi kalau secara gambar HNO3-nya itu ada yang ini ya. Kita bikin dulu, 1H itu 1, 7N itu 25, kemudian 8O itu adalah 26. Ini elektron valensinya 6, ini elektron valensinya 5, dan ini adalah elektron valensinya 1. So, kalau kita gambar, hanya ini 1, kemudian di sini N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk O-nya itu ada 6 tangannya. Nah, sekarang bagaimana supaya si O ini jadi 8? Sebenarnya kalau untuk H di sini kan pasti ikatan kovalen ya. Nah, possibilities-nya yang kemungkinan besar ini begini gambarnya. H+ di sini, kemudian O-nya 1 ada di tengah seperti ini. Ya, posibilitasnya. Kita gambar seadanya dulu aja. Kita mikir yang gampang aja dulu. Nah, kemudian di sini N-nya itu di tengah seperti ini. Nah, kalau kita rangkai seperti ini, mungkin masuk akal nggak? Pertama dulu, yang gampang. Possible ya. Ini 1, ini 1. Sehingga kalau kita cek di sini hanya 2, di sini O-nya pasti 8. Nah, sekarang O-nya tinggal 2 lagi nih. Kira-kira bagaimana supaya O-nya jadi 8, jadi jadi oktet. Nah, kalau misalkan kita bikin seperti ini, misalkan ya, di sini kan possible juga ya. Kalau misalkan kita bikin seperti ini. Nah, kalau ini kita bikin seperti ini jadi ikatan tunggal, ikatan kovalen kan. Nah, rangkap 2. Nah, di sini satu lagi nih. Ada lagi kita butuh O-nya di sini supaya berikatan. Nah, kira-kira gimana? Nah, di sini supaya berikatan maka sebenarnya di sini yang menyebabkan plus ada minus adalah lebih tepatnya di sini. Kalau ini dibikin salah satunya adalah ada tambahan. Ya, tambahannya di sini nih 1 biji. Makanya dia membentuk ion negatif di sini. Kemudian di sini apa? Nah, di sini karena berhubung udah ada 7 kan jadinya, supaya 8 ya berarti apa? Berikatan dong 1 di sini. So ini satunya lagi nganggur kemana? Hilangin aja. Jadi ada dia membentuk sesuatu yang positif di sini. Makanya kenapa gambarnya HNO3 itu kalau digambar di sini N-nya positif, O-nya minus. Atau possibilities kedua, makanya ini gambarnya ada bentuknya ada 2 macam ya. Pertama, ya ini yang pertama ya, yang versi pertama ini gambarnya seperti ini. Makanya ada ikatan kovalen ya, ini ikatan kovalen semua. Kemudian kalau kita gambar dengan versi yang kedua ini sebenarnya sama ya, sama dengan yang ada di sebelah kiri. Cuman yang membedakan hanyalah kenapa emang nggak boleh ya kalau misalkan dibikin begini. Misalkan ini kan ada tunggal-tunggal kan. Nah, ini dengan ini terus O3 yang di sini O-nya boleh aja dong, ya kan? Karena yang penting dia bukan atom pusat. Kalau atom pusat kalau mau lebih dari kalau misalkan nggak 8 juga nggak apa-apa. Nah, begini boleh still possible. Tapi pas kita cek ternyata kan kalau misalkan biar
dia ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa nih. Sebenarnya dia ngasih aja. Toh juga kalau misalkan ini kita bikin ini, kalau ini stabil kan, maka bisa kita katakan juga dia memberikan, seperti itu. Jadi ini kalau digambar ya, kalau ya ini versi yang kedua ya. Jadi ini kalau versi kedua ini digambar ulang, kalau digabungin itu adalah seperti ini gambarnya. Ini ada O, 1, 2, 3, 4. Di sini ada O lagi, di sini ada N. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Kemudian di sini O-nya numpang ya. O yang di sini numpang. Nah, terus di sini kalau di sini O-nya berikatan ya. Makanya di sini ikatan rangkap 2 gambarnya seperti ini. Nah, terus di sini ada O-nya di sini satu lagi ya. Nah, gambarnya itu seperti ini kalau digambar. Boleh ya. Nggak ada yang salah nih. Karena HNO3 sebenarnya kalau ditanya ikatannya ion ya tidak. Tapi ikatan kovalennya bisa kovalen koordinasi seperti ini ya. Atau ikatan kovalen tunggal dan kovalen rangkap 2 seperti itu ya. Makanya untuk soal seperti ini tuh jarang banget disuruh gambar ya, terutama karena emang tidak bisa kita kadang salah predik ya, kayak tadi nih ternyata ada 2 bentuk ya. Makanya kalau kalian search di Google tuh emang ada 2 bentuk, yang salah yang mana? Nggak ada yang salah. Ini kan masih masuk akal juga nih yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ini masuk akal nih, yang ini. Yang di sebelah kanan ini juga masuk akal. Karena toh juga kalau kita cek ini 1, 2 ya. Kalau kita cek ya jumlah elektronnya di sini untuk 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas juga 8. Ini pun juga sama 8. Cuman bedanya adalah kalau ini ada entah sesuatu dari tempat lain gitu ya. Terus ini dia dia intinya jatuhnya ini melepas dikasih ke sesuatu yang lain. Kalau ini dia ada menangkap dari sesuatu yang lain. Tapi kalau emang benar-benar fokus ke HNO3-nya aja, yang possible adalah yang ini. Karena anggap aja jatuhnya kita maunya internal aja deh, gak ada mau eksternalnya. Jadi kalau di sebelah satu ini ada eksternalnya ya. Kalau ini nomor 2 khusus internal jatuhnya ya. Oke, kalau emang kita bahas yang internal kita pakai gambar nomor 2. Kalau kita bahas eksternal kita pakai yang nomor 1 aja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.